Banyak orang bekerja keras, berpikir positif, membuat target, berdoa, bahkan melakukan afirmasi setiap hari. Namun hasil yang muncul tidak seperti yang diinginkan. Yang datang justru kebalikannya. Kegagalan, rasa lelah batin, keraguan, kecewa, dan merasa tak layak. Mengapa begitu? Apakah doa kurang kuat? Apakah usaha kurang maksimal? Atau semesta tidak berpihak? Jawabannya seringkali bukan karena kamu kurang usaha, kurang pintar, atau kurang berdoa. Tetapi karena ketidaksinkronan antara pikiran dan perasaanmu. Kalimat motivasi, afirmasi, dan harapan hanya bekerja di level pikiran, sedangkan realita dikirim dari level perasaan terdalam. Dengan kata lain, pikiranmu ingin maju, tapi perasaanmu masih merasa takut, ragu, atau tidak percaya diri. Disinilah konflik tak terlihat itu dimulai. Pikiran adalah kemudi, perasaan adalah mesin. Jika kemudi berbelok ke kanan, tapi mesin mendorong ke kiri, yang terjadi bukan bergerak maju tetapi macet di tempat yang sama, bahkan terseret mundur oleh perasaan yang tidak pernah dibereskan. Sederhananya, pikiran berkata, saya pasti bisa sukses. Perasaan berkata, aku takut dan merasa tidak layak. Maka, yang dituruti oleh semesta adalah frekuensi perasaan, bukan sekedar kata-kata pikiran. Itulah kenapa banyak orang berpikir positif, tapi tetap menarik pengalaman negatif. Karena alam semesta bukan merespon kata-kata, melainkan energi emosional yang kamu pancarkan. Jika kamu ingin mengubah realita, kamu tidak cukup mengubah pikiran saja. Kamu harus menyatukan pikiran dan perasaan menjadi satu komando yang harmonis. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara mengetahui kondisi diri. Apakah pikiran dan perasaanmu sudah selaras, atau masih bertentangan secara diam-diam? Sebelum masuk ke teknik penyatuan, kamu harus tahu dulu tanda-tanda ketidakharmonisan energi diri. Banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami konflik batin karena semuanya terjadi tanpa suara, tetapi terasa dalam bentuk pengalaman hidup. Inilah beberapa ciri yang paling sering muncul. Pertama, kamu merasa ragu. Meski sudah menentukan tujuan, kamu mungkin berkata dalam hati, aku mau kaya, aku mau sembuh, aku mau sukses. Tetapi ada desahan halus di dalam dada yang mengatakan, apa aku bisa? Kalau gagal gimana? Kayaknya bukan untukku. Kedua, kamu rajin berusaha, tetapi hasilnya tidak stabil. Kadang berhasil, tetapi tiba-tiba jatuh lagi tanpa sebab yang jelas. Seperti energi maju mundur, karena pikiran menarik ke depan, perasaan menarik ke belakang. Tiga, kamu mudah lelah secara mental. Capek bukan karena terlalu banyak pekerjaan, tetapi karena terlalu sering bertarung dengan perasaan sendiri. Empat, kamu mudah tersinggung dan sensitif. Ini terjadi karena emosi tidak menemukan ruang penyelarasan, sehingga reaksi muncul lebih cepat daripada logika. Dan lima, kamu sering membayangkan skenario buruk. Meskipun kamu ingin hasil baik, namun alam bawah sadar memberikan visualisasi sebaliknya. Ini tanda ketidakyakinan emosional yang belum sembuh. Kita sering mendengar bahwa pikiran memiliki kekuatan, perasaan memiliki frekuensi, dan alam semesta merespons energi. Tapi bagaimana proses ini bekerja secara sederhana dan logis? Bayangkan tubuhmu adalah pemancar sekaligus penerima sinyal energi. Pikiran bekerja seperti antena frekuensi logis, sedangkan perasaan seperti antena frekuensi emosional. Realita yang kamu tarik ke dalam hidupmu tidak ditentukan hanya dari apa yang kamu pikirkan, tetapi apa yang kamu rasakan paling dalam. Jika pikiran mengatakan, aku akan sukses, aku pantas mendapatkan hidup yang lebih baik. Namun perasaan yang terdalam berkata, aku takut, aku belum layak, mungkin aku akan gagal. Maka sinyal yang diterima oleh alam semesta adalah sinyal dari perasaan, bukan kalimat afirmasimu. Disinilah banyak orang berhenti merasa kecewa dan menyimpulkan bahwa hukum energi itu palsu. Padahal bukan salah metode, melainkan yang salah adalah frekuensi internal yang tak selaras. Ketika pikiran dan perasaan menyatu, akan tercipta yang disebut state of inner alignment atau keadaan getaran tunggal. Dalam keadaan ini, kamu tidak hanya meyakini sesuatu, tetapi merasakannya sebagai kebenaran yang sudah terjadi meski belum tampak dalam pandangan mata.
Seperti biji yang sudah tahu dirinya akan menjadi pohon, meski masih tertanam dalam tanah gelap dan sepi. Banyak orang mencoba afirmasi, visualisasi, bahkan meditasi, tetapi hasilnya tidak maksimal karena dilakukan hanya di level pikiran, bukan perasaan. Untuk menyatukan keduanya, diperlukan proses inner synchronization menyelaraskan logika, rasa, dan tubuh. Berikut adalah metode latihan sederhana, namun sangat mendalam, yang perlu dilakukan dengan keadaan hening dan tanpa tergesa-gesa. 1. Latihan hening tanpa harapan. Duduk dengan nyaman, pejamkan mata, lalu biarkan semua pikiran lewat tanpa menolak. Tujuannya bukan mengosongkan pikiran, tapi membiarkan pikiran tidak lagi menjadi penguasa tunggal. Saat pikiran mulai tenang, tubuh otomatis memasuki frekuensi alfa. Tempat rasa jauh lebih mudah dirasakan dan disinkronkan. 2. Rasakan tubuh, bukan kata-kata. Sebelum meyakini sesuatu, pastikan tubuh juga merasakannya. Misalnya, aku aman. Aku sedang berada dalam perjalanan yang benar. Ucapkan perlahan, bukan hanya dengan suara, tetapi sambil mengamati reaksi tubuh. Apakah dada terasa luas atau sesak? Apakah napas terasa ringan atau berat? Apakah ada getaran hangat atau tekanan? Dalam dunia energi, rasa adalah bahasa jiwa, sedangkan logika adalah bahasa pikiran. 3. Latihan visualisasi emosional. Alih-alih membayangkan mobil, rumah, uang, atau pencapaian tertentu, cobalah membayangkan perasaan yang akan kamu miliki jika hal itu sudah menjadi realita. Misalnya, bukan membayangkan rumah megah, tetapi perasaan damai, aman, bangga, dan harmonis yang muncul dari rumah itu. Alam semesta tidak membaca objek, ia membaca frekuensi rasa. 4. Ubah keraguan menjadi kejelasan. Jika muncul pikiran keraguan seperti, bagaimana jika gagal? Bagaimana kalau tidak berhasil? Jangan dilawan, cukup jawab perlahan dalam hati. Aku sedang belajar selaras, tubuhku akan memahaminya seiring waktu. Lem energi napas untuk integrasi. Ambil napas perlahan melalui hidung. Tahan 3 detik, hembuskan lewat mulut sambil membayangkan seluruh beban emosi keluar. Tarik napas untuk menerima energi baru. Buang napas untuk melepaskan penolakan internal. Lakukan 7-11 kali sampai muncul rasa tenang, ringan, dan stabil. Saat pikiran mulai percaya dan perasaan mulai menerima, maka muncul keadaan. Aku belum melihatnya, tapi aku tahu itu sedang menuju aku. Ketika pikiran dan perasaan telah berada pada satu gelombang yang selaras, sesuatu yang unik mulai terjadi. Realita tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang tercipta dari dalam dirimu, perlahan namun pasti, seperti kabut yang berubah menjadi wujud. Di tahap ini, kamu akan merasakan perubahan halus namun nyata. Keputusan terasa lebih mudah dibuat. Intuisi semakin jelas. Kesalahan lebih jarang terulang, kesempatan datang tanpa dipaksa. Pertemuan terasa seperti sudah diatur sejak lama. Energi tidak cepat habis, meski tantangan datang. Inilah momen ketika energi internalmu menjadi kompas realita. Bukan lagi semata tindakan dan ambisi eksternal. Tanda energi sudah bekerja. Dengan benar adalah kamu akan menyadari bahwa kamu tidak lagi gelisah meski keinginan belum tampak. Kamu tidak iri melihat pencapaian orang lain. Kamu tidak mendramatisasi hambatan. Kamu memilih kualitas dibanding reaksi emosional. Kamu merasa cukup sebelum benar-benar memiliki. Itulah kondisi yang disebut oleh banyak ajaran spiritual sebagai kedalaman menerima sebelum mendapatkan. Sedangkan cara memperkuat sinkronisasi energi, mempertahankan frekuensi ini adalah dengan memperbanyak diam daripada menjelaskan, dengarkan tubuh sebelum mendengarkan ketakutan, kurangi cerita, tambahkan kesadaran, amati, bukan bereaksi, nikmati proses, bukan buru hasil, ucapkan terima kasih sebelum sesuatu hadir. Hidup yang selaras bukan soal cepat atau lambat, tapi seberapa tepat kamu menyiapkan ruang di dalam dirimu untuk menerima yang sesuai. Realita bukan hasil dari perintah, tapi resonansi. Realita tidak tercipta dari kalimat seperti, aku ingin dan aku harus dapat. Tetapi dari kondisi batin seperti, aku sedang menjadi versi diriku yang benar untuk menerima apa yang selaras denganku. Ketika ingin dan layak bersatu,
maka realita hanya tinggal menunggu momen dan jalur terbaiknya. Kamu tidak sedang mengejar realita, kamu sedang menciptakannya dari dalam. Pada akhirnya, menyatukan pikiran dan perasaan bukan tentang menjadi hebat, suci, atau berbeda. Tujuannya adalah menjadi manusia yang sadar penuh akan getaran dirinya, sehingga hidup tidak lagi random, melainkan hasil dari keselarasan batin dan energi. Kamu tidak perlu cepat, kamu dihancur oleh selaras, dan realita akan mengikutimu dengan sendirinya.